بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat hadirin rahimakumullah, Ustadz Dr. Ahmad Humaydi, Masya Allah, berkenan hadir bersamai kita. Mudah-mudahan berkah ya Pak Dokter. Dan ada kondisi saat ini, saya sering sekali terlintas terjemahan beberapa ayat Quran, seperti ayat-ayat tentang istri harus taat kepada suami. Masya Allah. Sebetulnya kalau saya melihat banyak sekali suami yang belagu gitu ya, belagu dan memaksa istrinya untuk taat kepada dirinya. Kalau suami faham bahwa istrinya adalah hamba Allah yang harus masuk surga, tentu dia tidak akan banyak memerintah istrinya supaya istrinya masuk surga, supaya istrinya tidak harus taat, kan itu ya. Kemudian ada juga yang anak harus taat kepada orang tua. Karena harus taat kepada orang tua, mungkin orang tua yang paham betul bahwa anaknya harus ke surga, dia tidak akan banyak memerintah kepada anak-anaknya. Nah, kemudian juga tidak banyak melarang kepada anaknya. Jadi bagaimana? Memberikan iklim dan aturan-aturan dalam rumah yang dengan sendirinya menggiring keluarga kita untuk berkarakter seperti yang kita harapkan. Tidak usah dalam kalimat perintah atau kalimat melarang atau mungkin kalimat nasihat. Karena tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu boleh kita kedepankan dalam bahasa lisanul hal afsahu min lisanil maqal, dengan keteladanan, karena keteladanan jauh lebih fasih daripada ucapan, daripada nasihat dengan kata-kata seperti itu. Nah, kalau anak harus taat kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya, maka tentu seorang ibu akan menjadi seorang ibu yang membuat anaknya nyaman untuk taat dan membuat anaknya nunggu untuk disuruh. Itu saya ini real ya, saya merasakan betul bagaimana saya nunggu disuruh oleh ayahanda tercinta. Karena pun bapak ya, ayahanda tercinta tidak pernah nyuruh kepada kami anak-anaknya. Nggak pernah nyuruh itu. Ya udah jalan aja seperti. Akhirnya setelah saya dewasa baru saya tanya, kenapa nggak pernah nyuruh? Papi saya nyebutnya, papi ingin kalian tumbuh sempurna tanpa ada kekangan, karena kalian bukan pohon yang harus dibonsai, dibentuk gitu ya seperti pohon bonsai. Biarkan kalian tumbuh seperti pepohonan di hutan, dan biar kami yang menjadi tanah yang subur untuk kalian tumbuh baik. Pada akhirnya kalian akan menemui matahari dan kalian akan memberikan buah yang bagus. Bahkan buah yang akan kalian berikan adalah buah yang alami, yang jauh lebih menyehatkan daripada buah yang dipupuk paksa untuk berbuah. Saya ingat sekali nasihat itu. Akhirnya saya terapkan juga kepada anak-anak tercinta. Tidak banyak perintah, tidak banyak melarang. Sudah, saya berjuang saja menjadi contoh meskipun itu pantas keneh Ustadz Ahum. Jangan pantas keneh untuk diteladani oleh anak-anak. Saya baca hadis, saya baca Quran, anak saya selalu saja merasa saya belum pantas untuk diteladani. Kenapa? Karena ternyata banyak guru-guru yang lain yang memberikan keteladanan yang luar biasa ya. Saya melihat bagaimana hebatnya Ustadz Adi Hidayat memberikan keteladanan, bagaimana hebatnya AA Abdullah Gimnastiar, bagaimana hebatnya Ustadz Aam Amiruddin memberikan keteladanan. Sementara saya siapa? Akhirnya terus kita gali terus sampai mungkin sampai akhir hayat saya tidak pernah menjadi teladan mungkin. Tapi paling tidak usaha ini mudah-mudahan mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata bagaimana caranya supaya anak taat? Jadilah orang yang paling mulia. Siapa orang yang paling mulia itu? Inna akramakum indallahi atqakum.
bukan mereka yang belalakan matanya begitu tajam menghujam ke hati anak, bukan suaranya yang begitu tajam menghujam ke telinga anak, atau kepada telinga istri, kepada telinga suami. Bukan itu. Ternyata untuk bisa membangun ketaatan anak, ibu yang mengagumkan akan membuat anak taat. Seperti ini Ustadz Ahum, saya ingin punya istri yang terhormat, katanya kan gitu. Saya bilang cilepeng aja suami kalau pengen punya istri terhormat, tapi dia tidak menghormati istrinya, bagaimana bisa jadi terhormat, kan itu ya. Saya pengen punya istri yang mengagumkan, ya sudah, kagumi istrinya apapun adanya. Insya Allah saya bilang jangan minta orang untuk menjadi sesuatu yang membahagiakan kita, tapi belajarlah dari orang untuk kita menjadi sempurna. Anak nakal bagi kita adalah PR yang harus membuat kita kreatif, belajar dari anak-anak kita untuk bisa mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental mereka tentunya. Nah, jadi juga mengimbangi pergaulan mereka. Tidak bisa kita meminta istri Kang Wawan Setiawan, meminta istri untuk soleh, jangan. Biarkan saja istri seperti itu. Cukup ajarkan saja Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Kitanya saja yang belajar dari ketidaksolehannya. Kita belajar dari ketidaksolehannya, pada akhirnya kita akan menjadi atqakum. Kalau sudah menjadi manusia yang paling takwa, saya yakin awas saja akromakum, yang paling akan di antara kamu yang paling mulia. Allah menempatkan kita sebagai sosok yang paling mulia, akromakum. Karena kita atqakum, kita lebih takwa dari kalian yang lain, kan itu ya. Ya seperti itu. Jadi subhanallah, jangan minta dihargai oleh istri, oleh anak, oleh suami, oleh tetangga, kalau kita belum menjadi seorang yang paling takwa. Nah, sudah. Terus membangun ketakwaan di samping belajar dari Al-Quran, belajar dari Al-Hadis, kita gali semua. Al-Quran dan Al-Hadis adalah jawaban dari banyak pertanyaan yang akan hadir dalam pergaulan kita. Kita lihat, semua kekurangan tetangga adalah guru yang menyempurnakan kita. Semua kekurangan anak adalah guru yang membuat kita makin bijaksana. Semua kekurangan istri adalah guru yang membuat kita bisa menjadi imam yang baik dalam rumah, yang membuat kita semakin takwa. Nah, ini versi saya. Nanti Ustadz Ahum akan memberikan hal yang lebih luas lagi tentunya. Dan subhanallah, hadirin, jadi bahasa saya, kalau jangan hukum anak kalau anak tidak taat. Tapi tanya kepada diri kita, sudah hebatkah kita untuk ditaati? Jangan hukum istri kalau istri tidak taat, tapi tanya kita sebagai suami, sudahkah kita sebagai suami memenuhi hak-hak istri sebagai rakyat di dalam rumah? Saya tidak ingin istri saya taat terpaksa karena padahal saya belum menjadi imam yang pantas untuk ditaati. Begini, kalau Ustadz Ahum jadi makmum dalam sholat, saya jadi imam dalam sholat, kemudian bacaan saya nggak benar, makhorijul hurufnya nggak benar, rukunya tidak 90 derajat, bahkan hanya 45 derajat, sujudnya juga tidak betul, duduk di antara dua sujudnya tidak betul, dan Ustadz Ahum memperhatikan saya, kira-kira nyaman nggak itu untuk menjadi makmum? Atau boleh jadi Ustadz Ahum sudah beres sholat dengan saya, langsung berdiri sholat lagi. Untuk apa Kang Jajat? Ya menyempurnakan sholat, tadi imam net cilepeng, tadi imamnya nggak enakan, kan itu ya Kang Jajat ya. Jadi mungkin seperti itu. Jangan sampai kita menjadi imam yang membuat anak-anak kita merasa tidak nyaman diimami oleh kita. Kekurangan menantu adalah guru yang membuat kita harus semakin kreatif membangun keindahan di dalam keseluruhan dari keluarga besar kita. Sebut saja kalaupun ada kekurangan dari besan misalnya, jangan dibicarakan, tapi cukup besan kita menjadi ilmu bagi kita secara kreatif. Bagaimana ya supaya besan saya menjadi hebat dan kita bareng-bareng hebat bersama, ya bersama-sama menjadi manusia hebat, sehingga cucu-cucu kita bangga punya nenek kakek dari sana sini yang hebat-hebat, kan itu luar biasa itu. Nenek aku hebat, nenek yang dari mana? Dari mama, dari papa? Dari mama. Nenek aku juga hebat, yang dari mama, yang dari papa sama hebatnya. Bahagia itu. Bagaimana kalau cucu kita, Bu Nova, mengatakan, nenek aku yang dari mama hebat, tapi yang dari papa cilepeng, tahu nggak? Kebayangkan kalau ada komentar itu dari cucu kita.
Dan nenek dari papa aku kan suka akrobat, tapi sering ngejungkir sampai ngegedebruk misalnya. Ah, masya Allah. Nah, ini kondisi yang saya kalau kemarin waktu saya jadi bapak, saya ingin bapak saya, anak-anak saya paling tidak kalau saya tidak bisa membuat mereka mulia, saya tidak membuat mereka malu. Itu. Dan sekarang saya jadi kakek, jadi yang membuat cucu-cucu saya bangga punya kakek yang hebat gitu kan dalam versi mereka. Tadi maghrib saya akan membagikan receh lah ke cucu ya kan. Sudah saya bagikan Prof. Azali tadi pun incu nepangan Prof. Azali tadi. Atur nuhun Prof. Masya Allah. Aduh itu teh kegelisahan yang luar biasa Pobi pun incu hareng teh. Pas demam udah sana pergi ke Citarum. Ah, jadi luar biasa hadirin. Ketika saya memberikan itu cucu saya yang paling kecil yang tadi pergi diperiksa oleh Prof. Azali. Itu cucu saya bilang, Abah, kalau Abah meninggal nanti siapa yang ngasih uang? Ya Allah, ya Rabbi, eta anak 3 tahun, hari ini kebetulan 3 tahunnya cenah. Karena saya nggak ikut melahirkan, jadi saya nggak tahu. Nanya seperti itu, kalau Abah meninggal nanti siapa yang ngasih uang sama aku? Saya langsung istighfar, ya Allah, incu yang terkecil nggak tahu dari mana tahu bahasa Abah meninggal. Saya nggak ngerti itu. Sebelumnya cucu saya yang satu itu lucu, Bu Tati Rosati. Lucu apa? Abangnya kan sekolah. Abang tadi di sekolah belajar apa? Aku belajar memasak. Abang masak apa? Masak telur. Dimakan, dia makan. Habis nggak? Enggak. Abang, kalau makan nggak habis itu, bungkus buat ade. Eta, munisiga ibu-ibu majelis taklim pisan yang minta dibungkus segala. Tepati saha. Eta, bungkus buat ade. Saya ketawa. Cucu memang luar biasa. Kalau saya sudah mendapatkan kebahagiaan dari cucu, wajar mungkin ya. Kalau saya ingin membuat cucu saya kagum terhadap kami kakek neneknya. Bangga terhadap kami kakek neneknya. Kami tidak ingin menjadi seorang yang pas-pasan. Di hadapan anak-anak sudah selesai urusannya, sekarang di hadapan cucu. Yang insya Allah ketika kami nenek kakeknya semua sudah pulang, cucu-cucu kami akan cerita kepada anak-anaknya. Kakek kamu luar biasa. Ketika cucu kita mengatakan kakek kamu luar biasa, kakek kami luar biasa, buyut kamu luar biasa ke anaknya. Itu mudah-mudahan menjadi doa. Subhanallah. Bahkan kalimatnya setelah cucu saya nanya, kalau Abah meninggal siapa yang ngasih uang? Saya langsung sekedar nulis saja, tidak disebarkan. Perluas jaringan supaya wawasan kita sangat luas dan perbanyak sahabat supaya pada saat kita meninggal akan banyak yang berdoa untuk kita. Itu. Nah, jadi mungkin nggak Ustadz Ahum didoakan oleh anak-anaknya kalau tidak mengagumkan moal, sumpah nage paling disyukur-syukur ya Ustadz ya. Alhamdulillah si Aki Mawat. Itu mungkin. Mungkin nggak Ustadz Ahum pada saat meninggal didoakan oleh istri lah yang terdekat. Moal tidak akan kalau istrinya tidak pernah kagum kepada suaminya. Nah, jadilah atau istri dikagumi oleh suaminya ketika mendengar ketika istrinya meninggal, betul-betul suami berat itu. Berat ditinggalkan oleh istri itu berat. Lebih mudah mana ditinggalkan oleh suami atau ditinggalkan oleh istri? Itu oleh istri, karena memang laki-laki adalah makhluk yang setia, Prof. Ya, lelaki teh juara setia. Laki-laki itu makhluk setia, ketika ditinggal istri dia kelepek-kelepek nuturkan. Banyak yang setelah istrinya meninggal suaminya ngikut, nggak lama setelah istrinya meninggal, banyak yang seperti itu. Bahkan ya seperti pernah saya sampaikan, kalau perempuan ditanya mana dulu yang harus meninggal, bapak dulu, ibu dulu, pasti perempuan jawab bapak dulu lah. Tapi kalau bapak-bapak ditanya ibu dulu, bapak dulu yang harus meninggal, ya kami lah, laki-laki dulu, kasihan anak-anak nanti sama siapa. Itu bahasa setianya laki-laki, luar biasa ya. Bukan kami ingin meninggal, tapi akhirnya saya bertanya kepada Ibu Anita, kepada Ibu Nova, kepada Ibu Rosati, kepada Ibu Ina, kepada Ibu Enden, kepada Ibu Diliani, mungkin kepada semua ibu-ibu. Bu, sebetulnya ibu teh ke bapak teh cinta atau ingin menguasai sih? Rada hese antara cinta dan ingin berkuasa. Umumnya ingin menguasai, bukan cinta. Tah gitu sadahum eta penutup yang mengesalkan ya. Mangga Ersan.
Tidak bisa saya berkata-kata menyimak hadis-hadis ayat Quran yang mentafsirkan ayat Quran yang tadi disampaikan oleh Al-Ustadz. Subhanallah, kalau kanzun itu diartikan harta, seorang bapak yang soleh tentu berkeinginan harta itu digunakan untuk ibadah. Memang ada kekhawatiran Rasulullah mungkin yang disebut kalau keturunannya miskin, jangan sampai keturunanmu meminta-minta, termasuk mungkin ya Ustadz ya, memanfaatkan ibadah untuk mendapatkan harta. Kenapa Bu Nenden sholat duhanya rajin, pengen dapat rizki? Kenapa Bu Ina suka ada sodakoh subuh di masjid, suka bawa air minum teh hangat buat jemaah masjid? Ustadz, buat apa? Konon kabarnya kalau sodakoh pada saat subuh seperti ini akan dapat rizki, akan dibuka pintu rizki. Kenapa Pak Jajat Sudrajat, kenapa Ibu Yeni Wahid melakukan sholat qobla subuh dan berdoa alladzina yastaghfiruna fil ashar, beristighfar pada saat sahur, untuk katanya orang yang beristighfar pada saat sahur itu pintu rizki akan terbuka seluas-luasnya. Masya Allah. Saya pikir seorang bapak yang soleh akan meninggalkan harta untuk anak-anak yang banyak. Dia akan memiliki etos kerja agar anaknya memanfaatkan harta itu, Ibu Emma Setiatin, untuk beribadah kepada Allah. Bukan sebaliknya, memanfaatkan ibadah untuk mendapatkan harta yang tidak pernah membuat kita puas. Itu luar biasa, Ustaz. Kalau saya menerjemahkan tadi selintas hadir pemikiran sudut pandang seperti itu. Sebab sekarang saya agak protes ini. Ya, protesnya apa? Banyak sekali orang ibadah yang dipikirnya itu harta aja semua. Padahal ketika saya melakukan istighfar pada saat subuh, itu artinya introspeksi. Kesalahan saya yang kemarin akan saya perbaiki, hari ini tidak akan saya ulangi lagi. Kalau saya sudah menjadi seorang yang berjuang untuk tidak salah, pasti saya akan humble. Pasti saya akan menjadi orang yang baik. Dan orang yang baik akan mendapatkan link yang baik dari Allah. Pasti akan dipertemukan dengan orang-orang baik lagi. Dan sudah bisa dipastikan rezeki tanpa harus dicari kalau kita sudah. Kalau dikaitkan tadi dengan orang percaya takdir tapi masih sedih gitu kan. Bagaimana saya bisa mengeluh dan bete ya di hadapan orang lain kalau saya beristighfar pada saat subuh, kemudian di tengah qobla subuh itu saya membersihkan diri dan merencanakan sesuatu yang baik. Setelah itu saya yakin rezeki akan datang tanpa harus direncanakan. Ibadahlah tetap khusyuk, bahkan kalau perlu kita manfaatkan semua harta kita untuk ibadah. Bahkan ini Kang Mulyana, apa sih yang disebut orang mubazir itu? Orang mubazir itu kalau makan satu piring, sisa setengah piring terus dibuang, itu mubazir. Kalau menurut saya itu jatah lalat. Itu jatah larva. Bukan bagian kita. Dan kalau kita habiskan pun akan menjadi penyakit. Ya kan? Yang mubazir itu yang mana? Sebut saja Kang Wahyudin berumah tangga dengan istri. Yang hadir dalam rumah tangga hanya keinginan dan keinginan, saling bertarik-menarik keinginan. Bukan beribadah kepada Allah. Rumah tangganya mubazir. Dan orang yang mubazir seperti itu, wujuhu yawma idin khasi'ah amilatun nasibah. Wajahnya akan tertunduk malu di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti. Karena perbuatannya sia-sia. Panjang kita berumah tangga, tapi tidak ada ibadah di dalam, yang ada tarik-menarik keinginan dan dorong-menorong ketika tidak inginan. Hanya itu saja. Hanya ambisi dan hawa nafsu saja. Masya Allah. Kalau kita ibadah, kalau saya ibadah ya Dokter Dele, saya beribadah ini. Saya tidak meminta anak saya menjadi soleh. Saya tidak meminta istri saya menjadi soleh. Saya hanya memberi contoh saja, keteladanan saja, dan membagikan ilmu saja seperti tadi kata Ibnu Katsir. Saya bagikan ilmu. Kalau mengerti, alhamdulillah. Kalau tidak mengerti, Allah yang memberi hidayah. Itu. Dan terus saya lakukan karena Allah, dan saya tidak akan pernah kecewa terhadap istri yang suka jajan. Sebab tadi Ustadz Ahu mengatakan, berbahagialah suami yang sering dimintain istri, kan itu ya.
Itu semua istri tersenyum itu beri Noel kepada suami yang ada di sebelah. Tah, dangukeun kan. Seperti itu. Istri itu tukang demo itu. Jadi subhanallah, saya melihat bagaimana orang mubazir hidupnya dengan hartanya, karena hartanya tidak digunakan untuk ibadah, tapi untuk memuaskan mata, telinga, mulut, penciuman, hati, dan perut. Hanya itu saja. Tidak digunakan untuk ibadah. Ini sudah saya coba, Ustadz Ahum, hadirin semua. Saya coba manfaatkan semuanya untuk ibadah. Ternyata, Masya Allah, Allah tidak memberikan miskin. Ya, kata Allah, oh, kamu sudah ibadah dengan harta kamu. Kemarin kamu ibadah dengan 1 juta, ini coba dengan 2 juta. Dengan 3 juta, masih enteng itu. 5 juta, masih enteng itu, Kang Jajat. Coba ibadahnya dengan 100 juta, nah mulai agak berat. Coba ibadahnya dengan 1 miliar, nah itu berat pisan. Kita sering sekali bersodakoh dengan 1-2 juta, itu enteng. Membayar zakat yang dikeluarkan 10 juta, 20 juta, itu enteng. 50 juta masih enteng. Tapi kalau sudah membayar zakat yang harus dikeluarkan sudah 2,5 miliar, mulai mikir. Nanya dia sama ustadznya, Ustadz Ahum, saya ada zakat 2,5 miliar. Boleh nggak zakat ini saya gunakan untuk usaha dan hasilnya untuk fakir miskin? Nah, mulai ada niat-niat curang seperti itu kan. Mulai bikin usaha baru dengan uang zakatnya. Padahal, Masya Allah, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ini tentang harta. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang soleh dan muslih ya, yang memberikan manfaat pada orang banyak dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, sebesar apapun, atau kalau kita lihat bahasanya sekecil apapun, dari sana akan dapat pahala. Seorang miskin, dia bersodakoh dengan 5.000 rupiah. Mungkin ditertawakan oleh orang yang kaya yang bisa bersodakoh dengan 100 juta rupiah. Tapi 100 juta dari 10 miliar hartanya itu kecil dibandingkan dengan 5.000 dari 10.000 hartanya. Persentase dihitungnya. Kalau 5.000 dari 10.000 itu kan 50%. Tapi kalau 100 juta dari 10 miliar itu sekian persen kan itu. Jadi subhanallah, manfaatkan harta. Kemudian ilmu. Kalau kita masih merasa di dalam benak kita ada slot-slot pikiran yang gelap, cari ilmu. Kita masih belum tahu, cari ilmu. Ukuran kita belum tahu apa? Sederhana ternyata Ustadz Ahmad Humaydi. Ketika kita masih merasa punya masalah, berarti ada yang belum kita tahu. Tapi kalau sudah tahu semuanya, insya Allah kita tidak akan pernah punya masalah. Ya kan? Karena semua terjawab. Tapi kalau masih ada masalah, berarti ada kebodohan pada diri kita. Itu aja ukurannya buat saya. Karena pada dasarnya kita tidak punya masalah kalau kita punya jawabannya. Ketika kita tidak menjawab satu masalah, berarti pasti ada slot-slot gelap pada benak kita. Dan di situ kita akan merasakan bagaimana nikmatnya mencari ilmu. Kemudian benarkah orang yang mencari ilmu itu fisabilillah? Betul. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia ada di jalan Allah. Tapi kan kita semua sekarang duduk di ruangan kita masing-masing ini, keluar mencari ilmu, bukan keluar, sinyal kita keluar ke sana. Insya Allah kita semua fisabilillah. Insya Allah. Tadi ya, Bu Ema Sehan tadi, kesempatan itu harus kita manfaatkan. Mumpung hidup, mumpung ada. Mendapatkan Raudhatul fil Jannah itu di majelis ilmu. Dan orang yang duduk di majelis ilmu, jelas fisabilillah, ini luar biasa. Kemudian, tadi dikatakan orang tua yang menjadikan anaknya sebagai ulama. Masya Allah. Ulama itu bukan Ustadz Ahum, bukan Ustadz Hashim, bukan Ibu Imas Karyamah, bukan Ustadz Robi. Di sini ada ahli hadis Ustadz Robi ikutan. Ada Ustadz Ginanjar juga ikutan. Ini ahli hadis semua. Bukan itu saja ulama. Kita semua yang memiliki ilmu, ulama di profesi kita dan ulama di kapasitas kita. Iya kan? Kang Mulyana punya satu hadis, sudah ulama dalam satu hadis itu. Sepanjang dengan satu hadis itu, Kang Mulyana jadi takut kepada Allah. Kita tadi tahu satu hadis dari Ustadz Ahmad Humaydi. Bagaimana orang bisa nyebut dia beriman kepada takdir, tapi kalau hidupnya masih sedih, gitu kan, masih ada sedih. Aneh, kan itu ya. Bahasanya sederhana.
Ketika kita tahu hadis itu kemudian kita khawatir, takut Allah tidak ridho, kemudian kita coba amalkan, itu sudah ulama. Nah, bagaimana kita menjadi bapak yang bisa membuat diri kita dan keluarga kita selamat dari siksa neraka, ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar, terbebas dari siksa neraka karena dijaga. Dan cara menjaganya bukan saja memberikan ilmu, tetapi memberikan pengertian. Dan pengertian itu datangnya dari akhlak mulia. Begini, apakah bisa kita berdakwah dengan uang? Bisa. Apakah kita bisa berdakwah dengan keramaian pesta, seperti kemarin pesta malam tahun baruan? Bisa. Tapi dakwah yang mana yang paling efektif? Ternyata Rasulullah menyuapi seorang tunanetra, itu dakwah. Ali bin Abi Thalib akan menebas leher musuh pada sebuah peperangan, kemudian musuh meludahinya dan Ali urung untuk menebas kepalanya karena tidak mau berperang dengan hawa nafsunya. Itu dakwah. Artinya, dan orang itu masuk Islam. Artinya apa? Artinya akhlak mulia adalah dakwah terbaik. Kenapa sekarang umat Islam terinjak-injak di seluruh dunia? Ini teguran untuk akhlak kita. Sudah cukupkah kita berjuang untuk membangun akhlak mulia kita? Itu mudah-mudahan kita menjadi ulama. Satu hadis merubah akhlak kita menjadi lebih baik. Karena mungkin kita juga akan dicintai oleh Rasulullah kalau kita berjuang, ya Bu Ani Riani, berjuang untuk membangun akhlak mulia, Bu Ani. Kenapa? Ibu Dela berjuang untuk membangun akhlak mulia. Jawaban Bu Dela mungkin akan sederhana sekali. Saya ingin mensukseskan program kerja Rasul. Masya Allah. Apa program kerja Rasul? Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Aku diutus, katanya Bu Tati Rohayati. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak itu dalam bahasa saya kemanusiaan. Kemanusiaannya manusia itu akhlaknya manusia. Kesempurnaannya kemanusiaan manusia. Yang luar biasa, sukses nggak sih? Rasulullah sukses. Dengan akhlaknya membuat banyak orang masuk Islam, dan dengan akhlak mulia, Islam masih lekat sampai zaman kita. Tapi kalau kita sudah mulai pudarkan akhlak kita, insya Allah Islam tidak akan sampai kepada keturunan kita. Dan Bapak yang inspiratif adalah Bapak yang mengajarkan kemuliaan akhlak Rasulullah kepada anak-anaknya dengan akhlak dirinya. Ya, tidak hanya dengan kata-kata tentunya. Kemudian ayah yang hebat juga ayah yang membangun cinta untuk anak-anaknya dengan mencintai anak-anaknya. Ini yang sering sekali Ustadz Ahum yang disebut mubazir, ya. Ini yang disebut mubazir nih. Ustadz, Ibu Anita pernah marah? Pernah. Terus gara-gara Bu Anita marah, orang yang dimarahi berubah jadi baik? Tidak. Sudah, artinya sudah jelas, marah tidak membuat orang berubah jadi baik, ya kan? Terus suatu saat anak itu salah lagi, kita marah lagi. Kalau kita marah lagi, bukankah itu perbuatan mubazir? Karena sebelumnya kita tahu bahwa marah kita tidak mengubah seseorang. Gitu. Jadi artinya yang paling banyak dalam perjalanan kita yang mubazir ini adalah marah, ya Pak Toto Sutarto. Marah ini luar biasa Pak Toto, sering sekali datangnya meledak begitu saja. Yang saya khawatir pas meledak, pas maut. Ada nggak sih orang pas marah, pas meninggal? Banyak. Karena marah akan membuat detakan tersendiri yang khas, yang kencang, dan itu akan menyerang jantung. Ya, ini guru saya, ini yang persepsi yang saya dapat dari guru saya. Ini Ibu dokter anak lagi, dokter kandungan deh. Untung tuh disanggegang waktu konsultasi. Itu. Jadi, ada yang, karena itu kata Rasulullah, la tagdob. Apa perbuatan yang baik? La tagdob. Kepada siapa Rasulullah sampaikan itu? Kepada seorang yang pemarah. Apa perbuatan yang terbaik? Hormati ibumu, kemudian bapakmu. Kepada siapa? Kepada sahabat yang tidak baik pada ibunya. Apa perbuatan yang terbaik ya Rasulullah? Sholat di awal waktu. Kepada sahabat yang sering talangke, ya, menunda-nunda waktu sholat. Itu Rasulullah proporsional sekali memberikan nasihat. Subhanallah. Jadi rasa kagum kepada Rasulullah ini makin luar biasa. Ya kan? Nah, jadi sahabat, jadilah orang tua yang inspiratif. Saya tentang ilmu tadi yang saya garis bawahi sangat dahsyat ini Ustadz Ahmad Humaydi. Terlalu banyak orang tua
menyekolahkan anaknya di sebuah fakultas agar anaknya bisa mendapatkan uang itu. Padahal dengan ilmu dia bisa menemukan banyak jawaban. Kalau hanya sekedar mencari uang, ya Allah. Mana yang lebih mulia Pak Supriyatna dari Tangerang nih jauh-jauh? Mana yang lebih mulia? Pak Didin dari Garut ya? Oh di Bandung ya nama. Manusia atau uang? Oh manusia lah lebih mulia. Oke, karena manusia lebih mulia, banyak nggak sih manusia yang memuliakan dirinya dengan uang? Banyak. Padahal uang tidak lebih mulia dari manusia. Ya, bolehkah Kang Ian memuliakan diri dengan sesuatu yang lebih hina? Terpantas kan itu. Tetap kemuliaan itu ada pada kemuliaan akhlak kita. Jadi Bapak yang inspiratif kalau saya lihat dari ilmu, dari cinta, dari apa namanya keimanan, kemudian dari harta, saya lebih melihat keseluruhan itu adalah betul-betul mampu memanfaatkan hidup untuk sujud merendah kepada Allah. Ya Pak Budi Sastro Utomo, Sastro Satomo, ya. Ternyata semua itu membangun kita menjadi mulia, dan kemuliaan ini membangun kemuliaan akhlak kita, dan akhlak kita lah yang akan menjadi teladan untuk anak-anak kita. Bersyukur kita punya orang tua hebat yang membuat kita mau duduk saat ini di sini. Di ruangan kita masing-masing. Ya teh anu gagaro, anu cingogo ningali handphone lagi. Nah, itu betul Pak Toto, akhlak itu perilaku sama dengan karakter. Akhlak sama dengan karakter. Karakter yang hadir lillah itu akhlakul karimah. Tapi kalau karakter yang hadir karena Pancasila itu akhlakul Pancasila. Salah. Pokoknya karakter yang tumbuh dari penyebabnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan penyebab yang jelas untuk karakter kita tumbuh lebih sempurna ke depan. Oh ya, karena itu juga saya, Bu Dr. Dele, saya dengan teman-teman di sini ada Ustadz Robi, Ustadz Ginanjar, Pak Ustadz Ahub, saya bikin ma'ahad Imam Bukhari untuk belajar bahasa Arab, kitab, hadis, takhrij hadis, dan lain sebagainya. Insya Allah di Banjaran, santri kita sudah banyak, Dr. Dele sudah banyak, sudah 12 angkatan, artinya sudah 13 tahun yang lalu, dan alhamdulillah kami menjadi ma'had yang hidden ya, tidak banyak mengumumkan diri, tapi alhamdulillah alumninya sudah banyak mengajar di banyak tempat, sehingga apa namanya bermanfaat sekali. Saya bahagia bisa berjariah di situ. Saya juga sekarang ini mengajak karena ternyata ini kebetulan ma'had ini lokasi belajarnya Pak Toto di rumahnya Ustadz Ginanjar di Pambentuk, dekat sebelum Banjaran. Di situ di rumahnya, kebayang rumahnya setiap hari padat, dipadati manusia-manusia yang mencari ilmu. Saya bilang, Ustadz Gin, jangan egois, ente dapat pahala sendiri dari rumah ente, bagi-bagilah sama yang lain. Ya gimana? Di Pamengpek ya, itu. Gimana caranya? Kata Ustadz Ginanjar, itu tanah sebelah kosong, itu sebelah masjid, coba dibeli, kita bikin kelas. Nanti saya akan umumkan kepada jamaah kita di Zoom. Mudah-mudahan lah sekian sakitu ewan bisa kebeli tanah dan bisa membangun kelas, supaya jangan egois di rumah Ustadz Ginanjar terus. Kan itu ya, rumahnya kecil, tapi wah ramai pisan oleh santri yang belajar. Mudah-mudahan ya Ustadz Ahub ya, teman-teman kita membangun ilmu sama dengan menyiapkan para ulama, sama dengan kita menyelamatkan al-Islam sampai akhir zaman nanti, insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم